acara kedua dari serangkaian seminar Quick Course Technopreneurship dengan topik bahasan Build Something People Want, Steps in Launching Your Tech Startup Company. Baik, untuk selanjutnya merupakan sesi pemaparan materi dari Bapak Rama Mamuaya, selaku founder of dailysocial.id. Untuk itu, saya serahkan kepada moderator Bapak Jensen. Kepada Bapak Jensen, dipersilakan. Ya, terima kasih, Mbak Madela. Selamat siang kepada Ibu Profesor Dia Ernie Widiati, selaku Dekan dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tarumanegara. Selamat siang juga pada Bu Lina, selaku Wakil Dekan, pada Kaprodi TI, Bu Desi Arisanji, Kaprodi SI, Bapak Dr. Dedi Tisnalapan, kemudian juga para mahasiswa-mahasiswa yang telah hadir. Selamat siang, selamat datang Pak Rama Mamuaya, selaku pembicara dari acara hari ini. Jadi sebagai rangkaian dari acara Quick Course Technopreneurship, pada siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Rama dengan topik Build Something People Want, Steps in Launching Your Tech Startup Company. Pak Rama merupakan founder dan CEO dari dailysocial dan juga merupakan alumni dari FTI Untar. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya berikan waktu dan tempat bagi Pak Rama untuk memulai pemaparannya. Silakan, Pak. Siap, terima kasih Pak Johnson. Terima kasih teman-teman dari FTI Untar udah mengundang kembali ke acara FTI Untar. Mungkin senang banget ya bisa terlibat dengan acara-acara sebagai alumni juga. I'm always happy to be involved untuk membantu teman-teman mungkin yang masih kuliah di Untar, karena kebetulan aku juga start my company ketika mungkin setahun terakhir di Untar. Aku mulai my company yang sampai sekarang masih ada gitu ya, sampai udah grow, udah berkali-kali lipat juga in terms of sebagai bisnis. So hopefully teman-teman juga sesi ini bisa jadi sesi inspirasi lah. Kalau Rama aja bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu. So apalagi ini lagi saat yang I think perfect banget ya, memang untuk memulai yang namanya bisnis, terutama di bisnis digital, karena memang potensinya banyak banget. If you baca berita di mana-mana juga, everyone is launching their own startup. Semua startup kayaknya dapat funding dari investor. Jadi dan sebenarnya ada satu lagi, my good friend, dia founder company namanya Emas, which is a gold trading company. Dia alumni Untar juga, anak ekonomi tapi sih. Nanti aku udah japri dia untuk pamer. Gue lagi ngomong di acara Untar nih, lu juga ikutan dong gitu. So Untar memang salah satu influence yang bagus banget ya. At least for me, aku dikasih waktu dan dikasih space untuk nggak cuma dipaksa belajar, tapi dikasih waktu untuk bisa belajar dengan sendirinya di luar dari kurikulum kampus, and it makes me the person that I am today. Jadi hari ini aku pengen coba sharing sedikit. Let me share my screen ya. Oke. So hari ini sebenarnya the focus pengen untuk ngasih teman-teman gambaran lah kalau mau mulai startup itu seperti apa. Dan kayak ya, aku selalu bilang ini sebenarnya mirip kayak bangun tidur gitu ya. Yang paling berat itu adalah buka mata, dan actually bangun itu kan paling berat. Begitu udah bangun, udah berdiri, udah kayaknya yang lain lebih gampang. So the early stage ini memang salah satu yang paling berat sih sebenarnya dari stage ketika memulai sebuah perusahaan gitu. Dan mungkin aku sekedar menginformasikan dulu sedikit kali ya about my company juga. Jadi aku mulai ini sebenarnya di tahun-tahun akhir kuliah di FTI, bentuknya kayak blog gitu awalnya memang, dan sebagai blog pribadi ngomongin soal teknologi. Dan akhirnya begitu lulus kuliah aku sempat kerja di beberapa company, di beberapa startup juga, dan sebagai programmer, habis itu naik jadi business analyst, habis itu naik jadi strategist, technologist gitu ya. Habis itu akhirnya dapat investor waktu itu dari grup Jarum, the cigarette company, perusahaan rokok itu. Mereka baru bikin digital arm yang invest di perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan digital. Dan dailysocial ini salah satu perusahaan, kita perusahaan nomor 3 actually yang di invest sama mereka. Sekarang yang investmentnya mereka udah banyak banget. Udah I think udah almost 100 companies di Indonesia ya. Blibli, Clue, banyak banget ya pokoknya. So udah lebih almost 100 companies. Dan tahun 2014 kita dapat investment dari sebuah perusahaan di Singapura, sama dari venture capital juga di Jepang. Habis itu tahun 2017 yang paling latest, kita dapat investment dari MRA Group, salah satu perusahaan konglomerat media
Indonesia, dan perusahaan kita sekarang udah nggak fokus ke media doang. Media jadi salah satunya, tapi kita ada platform, gitu juga ada research, dan jadinya lumayan besar lah. Kita tadi punya kantor yang bagus banget di Kemang, cuman gara-gara pandemi jadi everyone is working from home. Jadi sekarang kita 100% remote company. Nggak ada yang kita ada kantor, tapi kayak cuman orang HR sama orang finance aja yang ke sana. Sisanya semua kerja dari rumah masing-masing. Ada yang pindah ke ada yang pindah ke Bali, ada yang pindah ke Kalimantan, ke kampungnya segala macam. So kita sekarang 100% remote company. Kita ada intern juga banyak, actually dari Untar, karena beberapa kali jadi pembicara di Untar juga. Kita dapat banyak banget intern dari Untar, dan kita selalu buka internship tiap 3 bulan. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk internship, please go to the website and follow kita juga di Instagram, infonya ada di situ sih mostly. So topik hari ini sebenarnya adalah ketika kalian mau mulai gitu ya, pasti sering dengar berita startup-startupan inilah dapat funding lah segala macam. Kalau aku mau mulai, how do I start gitu. So mungkin aku menjelaskan dulu ya. Tadi aku udah ngomong kan sebenarnya kan, yang berat itu adalah sebenarnya mulainya. Tapi staying alive itu sendiri juga susah loh sebenarnya. Dan yang paling susah sebenarnya adalah winning. Jadi nggak cukup cuma mulai doang. You have to survive, jangan sampai mati. Tapi nggak mati aja, tentunya nggak cukup ya. You have to win, terutama ketika industrinya memang kompetitif. Pasti adalah yang namanya kompetitor. Dan ini mungkin my experience juga, kurang lebih 4 tahun pertama dari perusahaan, ketika aku mulai perusahaan ini, aku nggak ada kompetitor. Jadi mulai yang terganggu sendiri gitu, kok nggak ada kompetitor ya, ini apa gue doang yang gila apa gimana gitu ya, kok nggak ada orang yang bikin bisnis yang sama gitu. Tapi ternyata sekarang kompetitor udah banyak, jadi memang butuh waktu, dan kita jadi punya advantage karena kita salah satu yang mulai duluan, jauh sebelum kompetitor kita sekarang mulai. Nah, aku pengen ngomongin sebenarnya definisi dari sebuah startup yang sukses. Salah satu privilege yang aku dapat sebenarnya selama lebih dari 10 tahun terakhir ini adalah aku bisa ketemu sama founder-founder yang hebat-hebat banget, yang sekarang billion dollar companies gitu ya, miliaran dolar harga perusahaannya gitu, dan yang sekarang mungkin teman-teman juga sering dengar istilahnya unicorn gitu ya. So aku coba ngelihat sih apa sih definisi sukses dari sebuah startup itu apa, dan tentu saja apa yang bikin mereka sukses. Dan ini salah satu hal yang aku pelajari ya, startup yang sukses itu adalah good idea yang dieksekusi oleh good founding team dan di launch di saat yang tepat juga. Jadi ada 3 variabel yang menurut aku penting sekali untuk menentukan kesuksesan dari sebuah startup. Yang pertama is the idea. Idea means the solution ya. Artinya solusi itu nggak mungkin ada kalau nggak ada problem. Artinya you have to define the good problem, create the perfect solution juga, itu penting banget. Tapi tentu saja a good idea, a good solution aja nggak cukup. Yang mengeksekusi idea itu juga harus benar. Memang tim yang memang perfect untuk mengeksekusi ide tersebut. Artinya apa? Nyari founder tuh jangan mesti nyari founder yang memang punya passion yang sama. Nanti aku jelasin lagi di belakang. Tapi basically foundernya memang mesti bagus gitu ya. Tapi ide yang bagus, foundernya keren, kalau munculnya kecepatan bisa gagal juga. Dan ini case sudah banyak banget di Indonesia, startup yang muncul kurang lebih 10 tahun yang lalu, yang I'm not sure kalian pernah dengar atau enggak, tapi dulu ada company tahun 2010 namanya Koprol.com, which is salah satu social network yang awal-awal lah ya di Indo ya. Itu keren banget, dan dia diakuisisi akhirnya dibeli sama Yahoo, perusahaan Indonesia pertama yang dibeli oleh raksasa dari Silicon Valley. Namanya Koprol.com. Tapi mereka di launch tahun 2010. Sekarang udah mati FYI. Gitu. Dan kebetulan foundernya teman-teman dekat juga gitu. Kita sering main basket bareng, dan sampai sekarang kita masih sering catch up, dan memang dia selalu bilang kita kecepatan munculnya. Jadi ketika belum bisa gede, waktu itu masih BBM, dominan platformnya masih BBM gitu ya. Jadi belum yang kayak sekarang kan literally semua orang gitu ya punya handphone gitu. Jadi kalau dia diluncurkan mungkin 2-3 tahun yang lalu, aku yakin nasibnya akan jauh berbeda, dan mungkin growth-nya juga bisa lebih cepat lagi. Nah, itu salah satu kasus di mana sebuah teknologi itu kecepatan. Dan of course kalau terlambat juga udah terlalu banyak kompetitor, yang artinya kita mesti kerjanya ekstra keras dan segala macam.
So balik lagi ini ada tiga variabel. Yang pertama the idea, yang kedua ada team, the founders, sama launchingnya mesti exactly at the right time. Timingnya mesti pas. Nah, aku pengen bahas step-stepnya based on tiga variabel ini. Ya, tiga variabel ya tadi ya. Validate your idea. Yang kedua adalah build your team. Yang ketiga adalah build your MVP. Istilahnya minimum viable product, atau sebenarnya beda sama prototype, beda, tapi ya semacam prototype lah. Tapi ini aku yakin anak-anak TI harusnya tahu lah ya yang namanya MVP, minimum viable product. So kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan dari poin yang pertama ini sebenarnya pertanyaan yang paling banyak aku dapatkan sih dari teman-teman yang mungkin baru mulai juga ya. Oh, by the way, di Daily Social kita bikin inkubator bisnis itu setahun 4 kali. Jadi kita banyak bantu teman-teman founder, teman-teman startup juga ketika mereka baru memulai, dan memperkenalkan mereka ke investor, bantu mereka pitching, bantu mereka fundraising dan segala macam. Setahun itu kita bisa incubate antara 400 sampai 600 companies. Dan ini salah satu pertanyaan aku paling sering dapat ya adalah aku mau bikin startup tapi nggak tahu mau bikin apa. Gitu. Jadi aku bikin we have to solve problems kan. Tapi problemnya apa ya, dan kadang-kadang mereka suka bingung, dan kadang-kadang mereka terlalu mikir yang terlalu kejauhan gitu loh. Jadi dan my first suggestion sebenarnya adalah kita mesti cari something yang kita kenal dekat gitu, something that is close to our heart, yang kita kenal benar, dan mungkin kita juga jadi salah satu orang atau user yang punya problem itu. Jadi nggak usah mikirin problem yang terlalu jauh, kayak nggak usah kasarnya nggak usah mikirin negara dulu deh, kita usah mikirin diri sendiri dulu, problem apa yang kita punya, problem apa yang kita hadapi sehari-hari, which is a lot ya, banyak banget gitu, dan yang kita juga peduli gitu loh. Dan ini nanti aku akan sharing kenapa mesti we find something yang kita benar-benar peduli, yang we care about gitu loh. Karena the reason sebenarnya adalah kita mesti bikin solusi untuk problem yang dihadapi oleh real people. The biggest the biggest issue untuk dari teman-teman founder ya, terutama anak TI sih, to be honest ya. Karena anak TI biasanya mereka mulai dengan produknya dulu. Oh, ini pakai teknologi terbaru nih, kita pakai IoT nih, kita pakai pakai AR nih, kita pakai machine learning nih, kita pakai apapun dengan teknologi yang kayaknya terbaru gitu loh. Tapi at the end of the day, use case-nya nggak ada. Orang nggak ada yang punya problem itu. Keren secara teknologi, yes. Gitu ya. Ini paling terbaru nih, paling canggih segala macam. We are faster than anyone else, yes. Tapi apakah penting lebih cepat gitu loh. Kayak misalnya Toyota bilang kita bikin mobil paling cepat sepanjang sejarah misalnya. 1 sampai 60 miles per hour dalam waktu 1,5 detik, for example. Emang orang butuh mobil yang secepat itu? Kan enggak gitu loh. Secara teknologi mungkin advance, tapi is it for real people atau enggak? Ini salah satu problem yang banyak teman-teman yang ketika baru mulai, mereka kadang-kadang ditanya penggunanya siapa, mereka nggak bisa jawab dengan baik. Karena again it's mostly imaginary, dan karena mulainya juga dari teknologi. So start with the problem, start with the people. Yang selanjutnya ketika kita mau validate idea sebenarnya adalah ini banyak orang yang meremehkan konsep ini, bahwa orang itu bisa loh sebenarnya sign up atau bayar bahkan sebelum even kita bikin produknya. Aku nggak tahu teman-teman rajin browsing atau enggak, tapi aku kebetulan sering sekali menemukan website yang kayak kita bakal launching dalam sebulan ke depan nih. Kalau if you would like to know the updates, atau lo mau jadi yang pertama kali pakai, masukin email kalian di sini. Itu in most cases ya, di belakangnya app-nya belum ada, atau app-nya masih setengah jadi dan segala macam. Dia adalah ngumpulin orang untuk sign up. Bahkan ada beberapa yang bahkan mesti bayar duluan gitu. Ada salah satu company di luar yang aku juga rajin pakai, namanya hey.com. Itu layanan email, itu bahkan produknya belum ada, kita udah mesti bayar. Tapi dari situ kenapa penting? Jadi kita bisa lihat ini produk kita udah ada yang mau pakai, ada yang mau pakai atau enggak. Even before produknya exist ya, belum kita develop sama sekali. Tapi kita tahu ini akan banyak yang pakai, ini akan ada yang bayar. Karena kenapa? Mereka udah sign up. Dan of course yang sign up ini bukan berarti teman-teman kita doang ya. Udah ada nih 10 orang yang mau sign up ya, itu mah teman-teman kita juga gitu ya.
Tapi ketika yang sign up udah ratusan bahkan ribuan, itu artinya your idea is validated. Ada orang yang memang punya problem itu, bukan ada ya, banyak orang yang punya problem itu, banyak orang yang memang menunggu solusi dari problem itu, dan problem itu saking besarnya orang akan bersedia bayar untuk menggunakan solusi tersebut. Your idea is validated. Nah, sekarang kita baru ngomongin yang lain nih, baru the next partnya gitu ya. Nah, tadi kan aku sempat mention juga, kenapa kita mesti nyari ide atau nyari problem yang I care about, yang dekat di hati kita gitu ya, yang kita passionnya di situ gitu loh. Karena yang namanya bisnis ya kayak roller coaster ya, kadang senang-senang, kadang sedih, dan ketika lagi senang-senang everything is okay karena kita lagi senang-senang building the product. Tapi ketika situasinya lagi nggak enak, ketika ya bisnisnya lagi di bawah gitu ya, lagi under gitu, you need motivation kan. Jadi aku bisa selalu tanya kayak, lu mau nggak ngerjain ini 10 tahun ke depan tanpa mikirin jadi kaya ya. Jangan ngomongin jadi kaya dulu deh. Itu bonus. Tapi are you willing to do this for the next 10 or maybe 20 years? Ini pertanyaan philosophical yang sebenarnya penting banget yang aku selalu tanya, karena aku juga sering banget ngelihat case di mana si founder ini baru 2-3 tahun udah kehabisan energi, udah capek, kayak aduh mana nih resultnya nih, karena ya dia berharap dalam 2-3 tahun gue udah jadi miliarder atau udah punya billions of dollar gitu ya, udah bisa punya rumah di sana sini gitu. Actually in most cases itu bukan seperti itu, butuh waktu yang lama, dan butuh waktu yang tidak sebentar juga gitu ya untuk mencapai result. Kadang-kadang bisa ada, of course ada beberapa case di mana itu bisa dicapai dalam waktu 2-3 tahun ada, tapi ada kebanyakan memang rata-rata 5 tahun sampai 10 tahun itu baru mulai berasa dampaknya buat kita personally, itu baru berasa itu sekitar mungkin antara 5 sampai 10 tahun. Otherwise it's too fast anyway gitu loh. Jadi jangan sampai kita ketuker antara yang namanya lagi senang nih, excited gitu ya, sama passion, motivation, sama of course yang penting lagi ability, karena kalau punya passion, punya motivation tapi there's no ability to execute, sama aja bohong gitu. So benar-benar pikirin, oke, gue suka banget nih lagi apa ya, mungkin kalau aku bercanda sama beberapa teman-teman kayak sekarang sepedaan gitu ya, wah semua orang sepedaan, beli sepeda ratusan juta gitu ya, my friends. Lo bakal kayak gini sampai 10 tahun lagi, 20 tahun lagi nggak? Oh yes, of course, gue udah beli mahal banget nih, gini. But, we'll see lah, 5 tahun lagi, apakah orang-orang yang beli sepeda ratusan juta itu masih sepedaan atau enggak, kan kita nggak tahu ya. But you have to be able to see yourself, do you want to do this for the next 10 years? Apakah ini cuman, cuman excitement sebentar, mungkin 1, 2, 3 tahun, atau lebih dari itu gitu. So, make sure you have the passion, you have the motivation and the ability juga. Itu kenapa aku selalu suggest cari problem yang memang dekat dengan hidup kita sehari-hari. Salah satu founder temanku yang startupnya lumayan gede juga ya. Dia sekolah di Belanda, ngomongin genetics ya. Dia kuliahnya genetics. Dan salah satu alasan kenapa dia kuliah genetik, akhirnya sekarang dia bikin startup di bidang genetik juga gitu. Salah satu, aku sempat tanya, kenapa lo dulu kuliah ngambil genetics dan sekarang bikin startup di bidang genetics juga? Oh, karena my sister, adiknya dia, waktu mereka kecil, adiknya dia meninggal karena cancer. Dan jadi dia kayak sejak itu dia mendedikasikan dirinya sendiri, I want to cure cancer, right? Itu bukan sesuatu yang gue mau dapat duit dari kanker, enggak. Dia benar-benar punya masalah yang dekat sekali di hati dia, yang jadi energi buat dia ketika nanti dia capek. Dan dia juga cerita kayak, oh ya, every time gue lagi burn out, gue lagi capek, I imagine my sister, dan it gives me the energy untuk benar-benar bisa dan move on, dan ayo bisa kerja lagi sampai I can actually cure cancer. Dan ini kenapa yang namanya passion itu yang menurut aku penting ya, karena again kadang-kadang bisnis itu enak, but honestly in most cases ya 80% itu bisnis itu lebih banyak nggak enaknya sih, to be very honest with you. Tapi ketika nggak enak itu you need the passion, you need the energy, terserah mau dapatnya dari mana gitu ya. Itu kenapa I always suggest cari something that you care about. Itu yang pertama, soal memvalidasi ide.
Setelah idenya sudah ketemu, I know an idea, udah dapat, udah ada problem yang memang besar, dan I think I know the solution. Next step adalah to build your team. Dan ini juga sebenarnya gampang-gampang, tapi nggak gampang juga ya, dalam artian banyak banget company yang implode gara-gara timnya berantem, atau for some reason apa ya, pakai split lah timnya gitu ya. Padahal perusahaannya juga belum gede-gede banget gitu loh. Dan salah satu case yang paling banyak itu adalah soal duit, unfortunately ya. Dan jangan bilang kayak tim gue ribut gara-gara duit. Actually in kebanyakan startup ketika nggak punya duit itu everything is fine biasanya. Tapi ketika udah ada duit banyak, udah ada investor banyak, udah ada millions and millions of dollars di-invest in your company, nah itu baru biasanya mulai muncul masalah-masalah receh yang sebenarnya receh tapi bisa memecah belah gitu ya, yang namanya tim gitu. So essentially ketika nanti teman-teman mulai nge-build your team ya untuk your startup, ada tiga role yang mesti ada gitu ya. Yang pertama adalah orang yang build the product dari sisi teknologinya gitu ya, istilahnya hackernya gitu ya. Di kalangan startup itu ada istilahnya ini, hacker, hustler, hipster. Ada orang yang hustler, yang jago ngomong, yang jago jualan gitu ya. Sama ada yang hipster, ini orang kreatif, orang marketing gitu. So tiga role ini harus ada di dalam founder atau founding team dalam sebuah startup. Kalau sendiri bisa nggak jadi founder startup? Bisa, tapi tiga-tiganya mesti disikat. And this is the case with Daily Social, karena kebetulan aku juga single founder dari tahun 2008 sampai 2010. It's basically just me sampai akhirnya aku hire sampai akhirnya aku ketemu my co-founder, dan akhirnya kita bisa dapat investment dan jalan bareng-bareng. Tapi 2 tahun pertama I do all of this untuk grow awalnya gitu ya. So role ini harus ada, dan memang disarankan kalau bisa ada 2 sampai 3 tim co-founder yang punya 3 role ini. Mungkin satu bisa biasanya sih yang paling ini adalah hackernya itu 1 orang, jadi 1 CTO, CEO-nya itu adalah sales sama kreatifnya jadi 1 orang misalnya kalau berdua. Kalau memang bisa sanggup ketemu 3 orang, tiga-tiganya tiga-tiganya punya skill ini, even better. Itu perfect lah. Tapi memang nanti ada pertimbangan lain ya yang kita mesti pikirin juga, karena bukan cuman ini teman dekat gue nih gitu, gue udah teman SMA gue nih misalnya, atau teman lama gue udah puluhan tahun misalnya, for example. Dan itu bagus karena ada trust, tapi tetap kita juga mesti mikirin yang namanya domain expertise. Lu ngerti nggak sama jualan atau sama industri atau sama teknologinya? Jadi bukan cuman gue jadi hackernya ya. Oke, kenapa lu mau jadi hacker? Lu bisa coding nggak? Lu bisa bikin app apa aja? Experience-nya seperti apa? Can you create a system yang scalable dan segala macam? Kalau memang jualan, oke, lu pernah jualan apa aja? Harus ada experience-nya, atau minimal ya ada kemauan untuk belajar untuk menjadi expert di bidang itu. Karena ketika mulai startup, minimal nih setahun pertama, that's all you gonna take care about itu, cuma satu itu aja. Fokus ke situ, kerjaannya itu tok, nggak usah mikirin yang lain. Beda kalau single founder you have to think about everything ya. Tapi domain expertise ini penting banget. Ada kayak spesialisasinya gitu loh. Founder A spesialisasinya di sini, founder B spesialisasi di sini, dan seterusnya. Ini penting banget, dan apalagi buat startup yang baru awal, karena aku selalu bilang ini beda dengan kalau misalnya ada beberapa startup yang udah gede gitu ya. Ini co-founder saya banker dengan pengalaman 30 tahun. Jujur itu biasanya malah jadi nggak bagus ya. Karena inovasi ini kan bisnis tech startup ini kan basically inovasi. Inovasi memang artinya mendobrak gitu ya, apa ya istilahnya ya, disrupt bahasa Inggris ya mendobrak sih basically. Jadi apa yang sudah berjalan 20 tahun, 30 tahun terakhir itu kayak diulang lagi dari awal gitu ya. Jadi kalau teman-teman contoh yang bagus ya mungkin banking ya. Banking itu selama 30 tahun terakhir basically nggak berubah banyak, right? Yang namanya banking ya dari dulu gitu-gitu aja. Ada ATM segala macam gitu. Tapi coba perhatiin banking 2 tahun terakhir. Sekarang udah bisa bikin rekening bank, bisa investasi saham, bisa apa segala macam tanpa perlu keluar rumah, semuanya lewat aplikasi. KYC juga tinggal pakai selfie, foto KTP segala macam.
ini dulu something yang kalau orang-orang yang punya 20 tahun, 30 tahun pengalaman di banking pasti bilang, oh nggak bisa, nggak boleh kayak gini. Nanti dimarahin sama OJK atau dimarahin sama BI gitu ya. Tapi anak-anak muda ini bilang, oh kita cari caranya gimana, we'll find a way, dan akhirnya bisa gitu loh. So make sure domain expertise ini penting, tapi jangan sampai istilahnya legacy ya. Jangan sampai karena udah kelamaan di industri ini justru jadi nggak bisa mendobrak industrinya menjadi sebuah paradigma yang baru gitu loh. Dan ini sebenarnya buat tim founder ya, memang mesti pikirannya fresh gitu loh, ngerti tapi gue pengen mulai dari nol, gue pengen mulai from scratch, I want to design it from scratch dari sisi konsumen yang enaknya seperti apa. Dan kalau memang butuh, memang dalam beberapa kasus memang ya butuh orang yang mungkin udah 20-30 tahun pengalaman, biasanya istilahnya role-nya advisor gitu. Dan ini memang nggak wajib, tapi banyak sekali at least di lingkaran saya ya, di in my circle banyak banget teman-teman yang memang justru nambah advisor gitu loh. Misalnya dia bikin startup edukasi, tim foundernya anak-anak muda gitu ya, tapi ini ada misalnya rektor dari universitas mana gitu ya yang udah berapa puluh tahun jadi rektor yang ngasih kita advice. Dia tidak ngedrive inovasinya atau ngedrive produknya atau ngedrive visionnya, tapi lebih ke arah ngasih advice gitu. Dan ini juga kadang-kadang penting, terutama buat pebisnis yang baru-baru awal ya. Aku pribadi aku ada 3 advisor yang ada di in my company. Satu foundernya Detik, karena dulu pas awal-awal as a media company ya waktu itu 2010 yang paling gede ya detik.com gitu loh, dan kebetulan kenal sama foundernya dan aku minta dia jadi advisor, dan sekarang sampai hari ini dia jadi advisor aku di Daily Social. Dan ini menurut aku juga penting karena again sebagai pebisnis yang baru memang kadang-kadang mesti belajar banyak ya, mulai dari soal finance lah, mesti soal hiring, HR, legal kayak gitu-gitu, memang mesti banyak belajar. Dan lebih baik memang belajarnya dari advisor, jadi langsung dari orang yang memang udah ngalamin sendiri gitu ya kasarnya gitu. So setelah timnya dibangun, ini mungkin udah ada 2 atau 3 orang. Memang salah satu hal yang paling berat adalah mencari orang yang equally committed, yang komitmennya sama-sama kuat, passionnya juga sama-sama kuat, energinya juga sama-sama kuat gitu ya. Everything is equal, dan banyak yang bilang ini lebih susah nyari co-founder daripada nyari suami atau nyari istri gitu. Dan jadi ya mungkin benar, dan itu memang banyak banget yang bilang nih udah kayak nyari pasangan gitu, susahnya setengah mati. Jadi kalau kalian masih single dan masih nyari co-founder, ya itu berarti susahnya kuadrat, itu double ya. Jadi lebih susah lagi gitu kasarnya. So ini memang penting banget untuk mencari orang yang punya visi yang sama, untuk punya komitmen juga yang sama. Tapi at the end of the day, yang namanya komitmen sama equity itu nggak akan pernah benar-benar sama sih. Jadi even me and my co-founder gitu ya, kalau benar-benar di-compare gitu ya, mungkin nggak akan benar-benar sama persis. Pasti ada satu orang yang lebih committed ya dibandingkan yang lain, dan itu wajar. Dan ini mungkin again one of the biggest mistakes juga ya buat teman-teman ketika bikin startup, jadi founders gitu ya, adalah dari sisi saham. Karena komitmen itu nggak mungkin sama persis, sebaiknya saham pun juga sama. Aku pernah ketemu startup foundernya 4 orang dan mereka benar-benar bagi 25% per founder. Dan itu sekarang repotnya setengah mati. Jadi salah satu foundernya tiba-tiba ada yang nikah, ya kan, terus dia mau ngejual sahamnya dia, dan akhirnya semua bingung nih mau diapain, jadi sahamnya lontang-lantung nggak jelas aja di situ. Dan mereka juga ngambil keputusan juga jadi susah, karena kenapa? Karena semuanya sama. Nah ini I always suggest minimal ada satu orang atau CEO-nya biasanya ya, ada satu orang yang memang lebih tinggi majority ya, lebih majority ketimbang yang lain. Jadi jangan sampai truly equal. Oke, now kalian udah punya idenya, kalian udah build the team, kalian udah punya tim yang super gitu ya, udah keren banget nih. Ayo kita siap untuk mendisrupt di industri. What's next? The next step tadi kayak aku udah jelasin di depan. Step yang ketiga adalah build your MVP, minimum viable product. Prototype lah, mungkin bahasa yang lebih familiar. Meskipun sebenarnya nggak sama sih antara prototype dengan MVP, itu beda.
banyak yang berpikir bahwa oh kalau gue mau bikin perusahaan teknologi gue mesti punya programmer dong, karena untuk bikin MVP-nya I need an application di Android app atau iPhone app atau a website. Ini actually salah banget. Banyak sekali case di luar sana yang namanya MVP. Jadi gini, MVP itu basically adalah sebuah bukti bahwa your solution works. Dan ini nggak harus bentuknya app. Dan aku pribadi sebulan yang lalu baru bikin MVP untuk sebuah platform, dan untuk MVP-nya itu basically I only use Google Sheet. Sama ada satu lagi aplikasi namanya airtable.com. So kalau teman-teman tahu, ini apa ya, salah satu tren ke depan juga ya. Jadi Airtable itu sebuah startup dari luar, dari Silicon Valley. Dia basically istilahnya no code startup, aplikasi no code, yaitu sebuah platform yang membantu user untuk bikin aplikasi atau bikin sebuah sistem tanpa coding. Nah, ini buat anak-anak FTI mesti mikirin juga nih, karena I'm sure dalam 10 tahun ke depan yang namanya programmer itu akan makin sedikit, dan yang namanya bikin aplikasi, bikin website itu sama kayak kita, kayak kita sekarang bikin blog aja, tinggal klik itu udah jadi gitu ya. So it's very easy. Dan sekarang udah ada startup di Indonesia juga yang mau ngebantu orang-orang non teknis untuk bisa bikin app dan bikin website. Itu keren-keren banget. Jadi apa? Ya basically untuk mulai, ketika kita mau mulai gitu ya, baru mulai tahap awal, nggak perlu capek-capek bikin website, nggak perlu capek-capek bikin app. As long as you can validate your idea, udah ada bukti nih, kita punya 1.200 orang yang udah sign up ke Google Form dan Google Sheet nih kita, mereka siap untuk pakai, dan itu basically udah bukti bahwa your idea works, MVP-nya udah jalan, tanpa perlu coding satu baris pun. Ini penting banget karena kenapa? Kebanyakan startup itu investasinya terlalu gede di depan. Mereka udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan bikin app gitu ya, lembur-lembur sampai pagi gitu ya, bikin app, coding segala macam. Begitu di launch nggak ada yang pakai. Ini banyak banget. Actually 95% yang namanya startup tuh kasusnya kayak gitu. Mereka udah invest waktu, tenaga, dan in most cases juga uang, udah segitu banyak, komitmennya juga gede, tiba-tiba begitu di launch nggak ada yang pakai. Karena kenapa? Idenya belum divalidasi dengan baik, MVP-nya belum ada. So, jangan fokus ke programmer dan segala macam, cari dulu validasi idenya, cari dulu MVP-nya. Dan yang lebih penting lagi, ketika teman-teman udah launch MVP-nya, track everything. Di semua data orang ngeklik, data orang bukanya dari mana, jam berapa, orang pakai buat apa, behavior-nya ada di dalam sistemnya seperti apa, semua mesti di-track, semua mesti di-log. Karena kenapa? Kita nggak akan bisa we cannot improve what we cannot measure. Kita nggak bisa memperbaiki apa yang kita nggak bisa ukur. So pertama, kalau kita mau menggedein sesuatu, kita mesti ukur dulu dong. Gitu, kayak aku bilang, aku mau kurus gitu ya, tapi nggak punya timbangan di rumah. So tahu dari mana kalau actually berhasil gitu dietnya? Nggak bisa kan? So first you have to measure. Caranya measure, you have to track, you have to log everything. Dengan itu you can measure, dengan itu once you measure, you can improve. Entah itu bisa diturunin atau bisa digedein, angkanya terserah. But you have to measure duluan. Dan setelah kita udah measure everything, the next step adalah untuk menentukan satu pengukuran yang paling penting, yang jauh lebih penting dibandingkan semua metode pengukuran yang lain. Istilahnya North Star Metric. 1 bintang di utara yang pokoknya tujuan kita bakal ke situ terus. Kita cuma ngeliat angka itu. Kalau di teman-teman e-commerce, biasanya North Star Metric itu adalah GMV, Gross Merchandise Value. Itu artinya jumlah uang yang masuk ke dalam e-commerce itu, jumlah transaksinya secara keseluruhan. Bukan itu belum dikurangin sama transaksi yang orang yang penjualnya ya, karena basically yang jual kan bukan e-commerce company-nya, tapi yang jual adalah merchant di dalam sebuah e-commerce company. Kalian juga mesti sama, dan ini nggak necessarily harus berupa uang ya. Misalnya, di tahap awal ini North Star metric kita adalah user download. Pokoknya gimana caranya user download kita mesti grow. Kita nggak peduli yang sign up berapa, yang suka berapa, yang nggak suka berapa, mereka pakai berapa lama, enggak, itu nanti. Kita cuma fokus ke download doang. Nanti ketika udah di tahap yang selanjutnya, kita sekarang fokusnya ke bukan lagi jumlah orang yang download, tapi
berapa waktu yang mereka spending di dalam platform kita. Nah, itu baru nanti akhirnya kan objektifnya beda. Jadi action kita juga beda. Jadi kita mulai bikin feature yang bisa meng-engage orang dalam aplikasi kita biar dia stay lebih lama. Ketika Gojek awal-awal launching, dia cuma fokus ke Nostra metricnya dia adalah rides booked. Berapa ride yang di-book oleh user. Dia nggak peduli berapa orang yang download aplikasinya, berapa yang sign up, dia nggak peduli. Gue cuma fokus ke rides booked. Berapa ride yang di-book oleh user kita. Itu ketika awal. Ketika udah masuk ke tahap selanjutnya, metriknya beda lagi. Habis itu sekarang udah tahap yang udah segede ini, of course juga sama, metriknya beda lagi. So tiap tahap beda-beda, tapi biasanya kalau baru mulai, metriknya akan nggak jauh-jauh dari user growth, atau downloads, atau sign ups, dan segala macam. Dan setelah kita udah tentukan nih, Nostra Metric, ini proses menentukan Nostra Metric ini biasanya juga nggak yang diskusi 1 jam, 2 jam ketemu ya. Kadang-kadang memang kita mesti menyesuaikan juga sama objektif dari bisnis kita. Kita mesti mikir benar nih, our business itu objektifnya apa sih? Gitu. Kalau memang objektifnya ngebantu orang, berarti artinya Nostra Metricnya adalah berapa jumlah orang yang udah kita bantu. Gitu. Jadi itu yang basically mesti dipikirin juga. Dan ketika kita udah menentukan yang namanya North Star Metric ini, udah nggak usah fokus ke yang lain. Growth, fokusnya cuma gimana caranya kita bisa ngegedein atau di beberapa kasus ngurangin yang namanya North Star Metric kita itu. Apakah ada yang namanya growth itu berkurang angkanya? Yes, ada. Istilahnya churn, CHURN. Churn itu adalah orang yang tadinya udah langganan, tiba-tiba stop langganan. Contohnya kayak Spotify, kayak Netflix. Jadi salah satu metrik yang mereka ukur itu adalah churn. Orang yang udah langganan Netflix, sebulan 2 bulan, tiba-tiba nggak langganan lagi, berhenti berlangganan. Itu istilahnya churn. Berapa persen nih? Nah itu yang mereka, salah satu growth strategi mereka adalah mengurangi churn. Churn-nya semakin rendah, semakin bagus. Gitu. Dan of course, secara company, secara keseluruhan, nggak cuma ngomongin soal churn, tapi mereka juga mau new user-nya juga growth-nya nambah gitu. Jumlah negara yang mereka available juga nambah. Jadi itu salah satu growth strategi, fokusnya cuma ke growth. Nah, tujuan dari semua ini sebenarnya dari step 1, 2, dan 3 ya, dari finding your idea, building your team, sampai building your MVP, ini untuk mencapai sebuah fase yang diidam-idamkan oleh semua startup founder. Sebuah fase paling ideal, yang paling ya basically semua kerja keras mungkin 1, 2, 3 tahun pertama itu untuk mencapai yang namanya product market fit. Product market fit itu adalah ketika your product atau solusi yang kalian sudah bikin dipakai oleh target market untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Nah, di sudut pandang ini, salah satu pertanyaan yang aku banyak dapat juga, gimana caranya kita tahu, Mas Rama, kalau kita udah mencapai product market fit? Oh, caranya actually gampang banget. Kalau orang sudah berani bayar pakai your application atau pakai your solution, dan bukan cuma sekali bayar ya, berkali-kali bayar, istilahnya recurring revenue. Jadi revenue-nya bayar terus. Jadi mereka pakai lagi. Itu artinya apa? You have achieved yang namanya product market fit. Istilahnya ini adalah tahap di mana apinya udah jadi nih. Nah, ini adalah saat yang perfect untuk kita keluar, ketemu investor, cari investment. Apinya udah jadi, kita siram bensin, jadi lebih gede lagi. Kasarnya gitu. So, ini adalah fase di mana yang ini basically semua kerja keras startup ketika baru mulai ya, itu adalah untuk mencapai yang namanya product market fit. Kadang-kadang gampang banget ya, oh ya udah build aja solusi yang emang solve people's problem. Actually it's not that simple. Sama sekali nggak gampang gitu ya. Dan bahkan the same market dengan mungkin di beda negara gitu ya, the same problem mungkin solusinya bisa beda. The same problem tapi orang dengan kultur yang berbeda, solusinya bisa beda juga. So product market fit ini memang mesti disesuaikan sama marketnya itu seperti apa. Jadi kurang lebih kayak gitu the fase-fasenya ya, terutama untuk tahap awal. Karena ini basically hari ini kita cuma ngomongin tahap awal aja ya. Ketika kita ngomongin yang namanya bikin startup itu
kayak fase awalnya, karena ini memang paling banyak orang nanyain juga ya. Maksudnya kalau aku mau mulai itu dari mana? Where should I start? Jadi hopefully dengan ini teman-teman udah bisa dapat gambaran yang lebih jelas gitu. Dan kalau memang masih bingung mau mulainya dari mana, sebenarnya ada banyak banget yang namanya program-program inkubasi, program-program hackathon atau akselerator di luar sana yang aku selalu suggest kalau memang masih bingung gitu ya, aku pengen bikin startup tapi masih bingung ya. Sebenarnya I have 3 suggestions sih, ada 3 saran. Kalau pengen bikin startup tapi kayaknya masih belum pede 100% ya. Pertama, ikutan hackathon. Kedua, ikutan inkubator. Ketiga, kerja di startup. Kerja di startup ya, tapi jangan kerja di startup yang karyawannya udah 500 atau 1000 orang ya. Kerja di startup yang kayak masih 20 atau 30 orang deh. Itu you will learn a lot, belajar banyak sekali. Dan ketika kerja di startup yang masih 20-30-an orang, satu orang itu berasa banget role-nya. Kalau udah kerja di Gojek atau Tokopedia yang orangnya udah ribuan ya, satu orang hilang juga kayaknya nggak bakal berasa gitu ya. You cannot make your decisions gitu loh. You can suggest nyampe atasan juga udah hilang gitu. Tapi ketika you work in a startup yang masih 20-30 orang, you suggest to your boss, kemungkinan besar untuk didengar itu jauh lebih tinggi dan maybe bahkan bisa diimplementasi your ideas. Dan mungkin aku pengen mengakhiri this presentation ini ada beberapa suggestion nih. Kebetulan aku di Daily Social juga lagi bikin hackathon yang lagi jalan sekarang, sama program inkubator juga yang lagi jalan sekarang. Ini kalau yang sama Telkomsel ini basically hackathon, jadi buat teman-teman programmer yang pengen membuat solusi di advertising dan digital marketing. Kalau punya ide mau bikin apa nih buat advertising dan yang mungkin di digital marketing, apply your idea, nanti kalau keterima kita bisa engage sama Telkomsel dan nanti ada kesempatan juga dapat hadiah. Lalu yang kedua nih, kita kerjasama sama Si Cepat, yang perusahaan logistik pengiriman itu, dia bikin inkubator teknologi, jadi dia justru nyari startup buat diinvest gitu ya. Dan meskipun ada hadiahnya cuma 100 juta, 100 juta banyak ya, tapi actually you can get a lot more karena you can work together with Si Cepat dan ada potensi untuk bisa diinvest juga gitu ya sama si Cepat ini, salah satu startup yang growth-nya juga sesuai namanya gitu ya, Si Cepat gitu, emang cepat banget growth-nya. So mungkin itu aja sih dari aku ya. Ini harusnya ada waktu sekitar kurang lebih 20 menit untuk Q&A. Jadi kalau dari teman-teman ada yang pengen ditanyain, I would be happy to answer. Thank you. Terima kasih Pak Rama. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Para hadirin yang bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau boleh juga diketik melalui kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan. Silakan. Atau mungkin saya ada pertanyaan sih Pak Rama. Mungkin beberapa yang pernah saya dengar sih dari teman-teman juga yang mendirikan startup ya, atau berniat mendirikan startup. Biasa mereka itu memiliki founder misalnya 3 orang. Kemudian mungkin mereka mengalami masalah dari 3 orang itu masing-masing punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi merasa setiap kali diskusi kok tidak dapat kesimpulan, tidak dapat hasil gitu kan. Tiga-tiganya punya pendapat yang berbeda. Dan tidak ada mungkin yang berani mengambil satu keputusan gitu untuk semuanya. Mungkin ada dapat atau saran dari Pak Rama untuk menghadapi hal yang seperti itu. Oke, sebenarnya itu aku malah senang ya kalau itu terjadi ya di in my company pun juga that happens a lot. Aku selalu berdebat dan berantem sama my co-founders. Mungkin dulu zamannya kita masih ngantor itu mungkin seminggu bisa 2-3 kali lah. Sekarang karena nggak deketan mungkin frekuensinya jadi berkurang, mungkin bisa 2-3 kali sebulan. Tapi I think it's very healthy selama kita punya tujuan yang sama. Visinya tuh sama. Jadi kayak analogi itu kalau kita mau dari sini kita mau ke Bandung for example, right? Kita debat soal ini lebih cepat naik pesawat, Bro. Oh enggak dong, lebih cepat naik kereta dong. Nah, itu for me it's fine. Karena kenapa? Kita mencari cara mana yang lebih baik untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi jangan sampai tujuannya beda. Debatnya kayak, kita mau ke Bandung nih. Mendingan kita ke Semarang aja, Bro. Nah, itu artinya memang goals-nya sudah beda. Tujuan akhirnya beda. Dan as long as tujuan akhirnya itu sama ya, memang sepakat gitu ya, semua everyone is on the same page, kita mau ke titik ini ya,
aku malah encourage untuk bisa bisa come up with a better way. Oh, ini cara yang lebih cepat nih, ini cara yang lebih efisien nih. Nah, itu menurut aku malah bagus, sehat, dan aku malah encourage. Jangan sampai, of course dengan asumsi debatnya juga sehat ya, dan memang komunikasinya pun juga sehat. Jangan sampai jadi terlalu personal dan jadinya malah nggak enak gitu. So I think it's very important to keep everyone, terutama di founding team itu, 5 tahun lagi itu kita mau mencapai titik ini loh, kita mau ke sini loh. As long as everyone is clear dan kita mendebatkan cara yang terbaik untuk mencapai titik yang sama, menurut aku tuh malah bagus banget. Dan kita juga nggak mau founding team yang cuman yes man aja kan, oh iya baik, oh iya siap, gitu-gitu doang kan pasti nggak mau juga gitu loh. You want a healthy environment yang bisa challenge your idea, dan of course hasilnya as a CEO you can be challenged to become a better CEO juga. You have to pertimbangkan their point of view, pertimbangkan perspektifnya mereka, dipaksa untuk bisa lebih jadi empati juga, dan of course memaksa komunikasinya juga jadi harus lebih baik gitu sih. Hopefully that answers. Terima kasih Kak Rama. Dari hadirin yang lain, apakah ada yang bertanya? Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Karlin. Selamat pagi Pak, saya ingin bertanya bagaimana caranya untuk mempromosikan aplikasi yang belum dibuat agar banyak masyarakat yang tahu dan mungkin akan sign up atau membayar aplikasi tersebut. Yes, caranya simple tapi eksekusinya susah nih. Talk to people as much as possible. Ini mungkin salah satu case yang aku sering cerita ya. Jadi ada salah satu aplikasi yang sekarang udah ini banget ya, udah very very popular, billboardnya ada di mana-mana. Aku yakin kalian pernah lihat aplikasi ini. Tapi aplikasi ini dulu bermula dari si foundernya itu beneran survei di Sudirman. Dia berdiri di Sudirman, waktu itu masih belum PPKM ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu. Bener-bener dia nanya satu-satu orang yang lewat, dikasih, kalau nggak salah waktu itu dikasih goodie bag gitu. Mereka minta waktunya kayak 5 menit. I want to interview you about something, 5 menit aja nanti aku kasih ini. Itu mereka dari sesi beneran offline, ketemu orang dan coba identify their problem situ ya, mereka dapat kurang lebih 250 calon pengguna baru. Mereka di situ selama seminggu dapatnya 250 orang. Tapi dari 250 orang itu, ketika akhirnya kalau nggak salah sekitar sebulan atau 2 bulan setelah proses survei itu berlangsung, akhirnya mereka launching di beta version of the app, dan 250 orang ini basically jadi pengguna awalnya ya, jadi beta testernya gitu basically. Dan akhirnya dari situ nyebar ke, rata-rata orang ini nyebarin ke 2 teman yang lain. Habis itu 2 ketemu, masing-masing orang yang udah disebarin tadi kayak COVID aja. 1 orang dulu yang kena, nyebarin ke 5 orang. 5 orang itu nyebarin lagi ke 5 orang lagi masing-masing, dan seterusnya. Makanya kalau dibilang viral, well, it's memang base-nya dari virus itu kan. Jadi kurang lebih kayak gitu. So ini hanya bisa terjadi ketika memang aplikasi yang kita bikin itu dibuat berdasarkan a problem that exists. Tadi kan aku bilang ya, real people juga. Nih beneran orang di Sudirman yang diinterview, problemnya beneran ada. Dan ketika mereka tanya, kalau gua sediain aplikasi itu solve that problem, lo mau pakai nggak? Mau. Boleh masukin email nggak? Nyoh, masukin email. Beda loh dengan kita cuma nanya-nanya, atau nanya-nanya sama teman, atau nanya-nanya sama keluarga gitu ya. Aku mau bikin aplikasi ini, menurut kamu bagus nggak? Mau coba nggak? Mau. Ya of course mau. Karena mereka juga nolaknya mungkin nggak enak ya. Tapi a stranger di Sudirman itu aja udah challenge tersendiri gitu loh. Dan sebagai founder memang you have to talk to people, you have to talk to your customers. That's the only way seorang founder atau founding team itu bisa mengidentifikasi masalah yang benar-benar ada, dan hasil akhirnya adalah membuat solusi dari masalah tersebut. Semoga menjawab, Karlin. Ya, terima kasih Pak Rama. Ada pertanyaan lagi dari Kanado. Ya. Permisi Pak Rama, saya ingin bertanya, apabila kita memiliki ide yang bergantung pada kondisi market yang keadaannya sedang tidak dalam kondisi normal, contohnya saat pandemi ini, di mana kita tidak tahu pasti berapa lama pandemi ini akan berlangsung. Apakah bijak bagi founder startup dalam membuat ide ini? So ini basically ngomongin tadi soal realnya atau enggak ya. Kalau memang kita, for example, kita mau bikin startup di travel industry misalnya, sekarang, aku yakin kalau jalan sekarang timingnya juga, I think nggak bagus ya, gitu. So at the end of the day, memang kita mesti melihat situasi sekarang seperti apa. Tapi tadi ya benar juga, kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir gitu ya. Tapi
pada aku baca di sebuah research dari Bank Indonesia, 95% orang itu nggak mau balik loh ke zaman sebelum PPKM. Dalam artian gini, orang yang sudah biasa kerja work from home itu actually nggak mau balik lagi ke kantor loh. Dan ini sudah terbukti di US. Aku ada beberapa teman-teman di New York gitu kayak kantornya udah full remote sama sekali. Dan ada case di mana kantornya memaksa karyawannya balik ke kantor, dia resign. Enggak, gue nyari kantor yang work from home aja karena udah enak juga di work from home. So you have to look at the current situation, yes. Tapi kita juga mesti ngeliat ke depan. Dan ini kan banyak yang ngomongin soal the new normal kan. Nah, new normal ini memang ya kita punya privilege bahwa generasi kita ini, teman-teman semua di sini, kalianlah yang akan menentukan the new normal itu kayak apa gitu. Kalian yang akan menentukan yang namanya bekerja itu seperti apa. Kerja itu kan selama ini mesti naik mobil, jalan ke kantor, kerja, pulang sore, macet-macetan, that's kerja 2 tahun yang lalu. Sekarang kan definisi kerja udah berbeda. Definisi sekolah sudah berbeda, definisi healthcare juga sudah berbeda. Nah, kalian lah orang-orang yang akan menentukan definisi dari hal-hal baru ini selama 5 tahun ke depan seperti apa. Definisi traveling 5 tahun lagi ke depan seperti apa? I don't know. Nah, itu kenapa penting buat bisa ngobrol sama customer untuk bisa melihat apa problemnya mereka di mana dan mencari akar permasalahan itu penting sih. Jangan yang dengan serta-merta nanya kayak what's your problem ya gitu. Itu biasanya it's a bad idea tuh kalau nanya ke customer langsung what's your problem ya itu kalau dari anak-anak statistik tuh pertanyaan yang agak aneh. Biasanya salah satu quote yang aku suka dari Henry Ford itu dia bilang gini, kalau aku nanya ke customerku mereka maunya apa, mereka akan menjawab I want a faster horse. Saya mau kuda yang lebih cepat. Tapi Henry Ford melihat bahwa kebutuhan mereka sebenarnya bukan kuda yang lebih cepat. Kalau dia cuma terima mentah-mentah gitu aja, mungkin dia bikin perusahaan vaksin steroid buat kuda kali or something. Tapi dia sadar akar permasalahannya adalah orang pengen pindah dari titik A ke titik B dengan lebih cepat, lebih aman, lebih nyaman. Makanya dia bikin metode factory lining yang sekarang modelnya itu dipakai oleh hampir semua pabrik di seluruh dunia. Gitu. So again at the end of the day you have to talk to your customers. Hopefully that helps, Fernando. Ya, terima kasih Pak Rama. Ada pertanyaan lagi dari hadirin yang lain? Pertanyaan dari Bu Lina ini Pak. Pak Rama, sorry sebelumnya jika pemikirannya terkesan pesimistis. Sebagai sebuah startup, kan belum ada jaminan akan survive atau sustain. Kapan kira-kira kita harus mulai mengevaluasi startup yang dibangun? Alias, kapan harus tahu when to stop? BTW sebelum sukses dengan bisnis sekarang, apakah pernah mengalami kegagalan? Terima kasih Pak. Iya, selama kuliah saya bikin bisnis sama teman-teman 5 kali gagal semua dan akhirnya saya tahu sebabnya. Karena saya setengah kuliah, setengah bisnis. Jadi it doesn't work. You have to be 100% sih. Dan akhirnya waktu itu alhamdulillahnya aku sempat kelarin skripsi dulu baru benar-benar bisa fokus ke diri sosial dan akhirnya jalan. So ini pertanyaan yang bagus banget sih. Memang statistiknya membuktikan bahwa 95% startup ini global ya, nggak cuma Indo ya. Globally, startup itu 95% dari startup akan mati sebelum mencapai umur 3 tahun. Ini statistik yang aku pribadi juga ngelihat banget di Indonesia pun juga banyak gitu ya dan at the end of the day ini yang kita mesti terima juga sebagai founder resikonya memang seperti itu. Ketika at the end of the day sebenarnya balik lagi ke yang tadi itu ya, kita mesti ngomong sama customer dan kalau memang kita nggak mencapai product fit, banyak founder yang istilahnya emosional, kayak punya keterikatan batin gitu sama company-nya dia, kayak aduh this is my baby gitu kan, sayang kalau dimatiin, tapi nggak nambah value juga, nggak solving problems juga, jadi ya jadi zombie aja gitu loh, hidup enggak tapi mati juga enggak. So at the end ini memang kita mesti ngelihat datanya juga ya, kalau memang growth-nya misalnya selama 3 tahun kita dimulai perusahaannya, kan tadi kan aku udah cerita soal North Star metric, itu yang kita mesti ukur kan. Kalau itu memang nggak grow atau flat atau bahkan turun, ya memang you have to solve another problem ya. Dan dan banyak banget perusahaan di luar sana yang benar ganti, istilahnya pivot. Kalau anak-anak startup bilang itu pivot ya. Jadi perusahaannya satu tapi produknya ganti gitu. Jadi ini banyak banget. Dulu ada teman bikin chatbot namanya
aku lupa nama, Yes Boss namanya. Yes Boss. Jadi chatbot, orang bisa pesan kayak halo, saya mau pesan tiket dari Jakarta ke Bali tanggal sekian, nanti sama dia langsung diproses ke tiket.com kalau nggak salah waktu itu, nanti langsung jadi modelnya chatting, bisa lakukan transaksi apapun dalam bentuk chatting, very very convenient. Tapi ternyata user nggak mau kayak gitu, user nggak pakai, dan akhirnya dia akhirnya dia pivot jadi perusahaan B2B. Sekarang dia berubah company namanya jadi Kata.ai, salah satu company AI yang paling sukses di Indonesia. Dia sekarang klien-kliennya kayak Telkomsel gitu, jadi customer service sama dia di automate. Dia sekarang company kayak Telkomsel, apalagi dia sama Unilever, sama BRI. Jadi customer service itu udah nggak lagi orang beratus-ratus orang numpuk dalam satu ruangan semuanya pakai headset jawabin telepon, enggak. Sekarang yang namanya customer service itu udah tumpukan server di ruang server yang dinginnya minta ampun, itu udah semuanya running dari situ. Karena kenapa? Everything is AI now. Jadi instead of jadi as a company, daripada lo hire 100 orang jadi CS, pakai app kita aja, pakai Kata.ai itu udah bisa bikin jadi jadi solusinya. Nah, ini teknologinya kurang lebih sama sebenarnya, tapi peruntukannya kan beda. Tadinya orang customer bisa pakai, sekarang dijualnya ke company. Tadinya B2C, business to customer, sekarang jadi B2B, business to business. Dijualnya ke perusahaan, bukan ke orang lagi. Nah, ini again at the end of the day dia ngelihat bahwa oh ternyata goal gue yang ini nggak tercapai. Tapi bukan berarti produknya jelek loh. Ternyata apa? Ternyata dia salah target customer. Customer yang harusnya business to business, malah dia jual ke customer. Customer nggak ada yang mau bayar. Begitu dia jual ke bisnis, dia berubah jadi B2B, ternyata laku keras. Akhirnya dia jadi sekarang one of the fastest growing AI company di Indonesia. So itu sih mungkin mesti at the end of the day you have to back ke data tadi, melihat notar metriknya memang tercapai atau enggak, dan kalau itu bisa kalau memang udah growth-nya nggak ada atau flat atau bahkan turun, maybe you should mesti mikirin ulang lagi komponen-komponennya ada yang salah nggak, marketnya salah, timnya salah, atau timingnya salah gitu. Semoga menjawab Bu Lina. Ya, terima kasih Pak Rama atas jawabannya. Karena keterbatasan waktu juga ya Pak. Jadi sebelum akhir acara ini mungkin ada sedikit sepatah dua kata dari Ibu Dekan FTI, Prof. Dr. Dia M. Herwindiati. Pada Ibu Dia, dipersilakan. Ibu Dia. Selamat siang, Pak Rama. Aduh, ya wes panggil Rama aja. Rama pokoknya Ibu bangga deh. Ingat waktu ketemu di Flip, gimana Rama? Sudah Bu, udah mau lulus. Waduh hebat ya. Waduh luar biasa, bangga. Jadi aduh ya. Jadi memang ukuran sukses itu tidak berhenti pada kalau kuliahnya semester 1 sudah 4, semester 2 sudah 3,9. Wah, pasti sukses. Tidak. Sukses itu ada saatnya. Nah, Pak Rama ini ya sekarang saatnya katanya. Katanya saatnya. Dan semoga saat yang diberikan yang bagus ini terus-menerus menjadi lebih baik ya Pak Rama ya. Jadi ini adalah salah satu alumni yang sukses dalam mencetuskan ide bisnis. Nah, ya. Pak Rama ini kuliahnya memang agak separuh-separuh ya, nilainya ya rada separuh-separuh, tapi ternyata punya ide bisnis yang brilian dan sudah kita nggak pernah tahu. Bapak Ibu guru ini nggak pernah tahu, Bapak Ibu dosen. Taunya Pak Rama ini dulu kok kurang semangat, kurang. Nah, ternyata ide bisnisnya tuh terus berjalan di benaknya. Dan terus mencoba, luar biasa. Saya saja nggak sanggup ini, Rama, luar biasa. Jadi, pendek kata, kalau orang mau berjalan lancar ini seperti anak kecil aja, jatuh bangun. Dan jangan berhenti mencetuskan ide-ide bisnis yang baru, yang brilian, yang smart, gitu ya Pak Rama ya? Nah, gitu ya. Sekali lagi, ini adalah salah satu contoh
kegigihan, semangatnya luar biasa, gigih, semangat, dan selalu berusaha menciptakan ide-ide bisnis yang baru, yang bermanfaat bagi customer-nya. Termasuk Ibu ini customer-nya ya Pak Rama ya. Ya, sekali lagi sukses ya. Jangan lupa bahwa kesuksesan itu ada tolok ukurnya. Tatkala kita sudah mulai kurang apa ya? Ya, kurang firm lah. Nah, biasanya kita suka agak turun, tapi turun naik itu biasa. Asal kita tetap semangat, keluarlah ide bisnis lagi ya Pak Rama ya. Sukses selalu Pak Johnson, juga Pak Rama, dan Bapak ini ada Bu Lina, Bu Adek, selamat siang. Kemudian ada Bu Kaprodi DI, Ibu Desi Arisandi, selamat siang. Ada Pak Kaprodi SI ya mungkin, Pak Dedi. Ini anak Pak Dedi nih, membanggakan nih. Yes. Ya, selamat ya. Kemudian Bu Vini, terutama nih, Bu Vini terima kasih sudah menghelat dan mencetus, mendatangkan alumni-alumni untuk memberikan semangat kepada adik-adiknya luar biasa. Mohon maaf background-nya begini karena kerja di 2 tempat saya ya Bu Vini ya. Ya, jadi nah adik-adik semuanya inilah Pak Rama Muaya. Dulu Pak Johnson juga pernah mengasisteni Pak Rama mungkin ya, ini Pak Rama. Sekali lagi selamat Pak Rama, tentu saja yang nomor 1 kesehatan. Tidak ada sesuatu yang bagus jika kesehatannya tidak bagus. Wong masuk angin terus ya tentu saja kurang bagus nanti idenya ya. Begitu, terima kasih. Nah, sukses selalu. Begitu saja, terima kasih Pak Johnson. Mudah-mudahan yang akan datang akan menghadirkan yang lain-lain lagi, alumni yang luar biasa. Jadi tidak salah sekolah di FTI ya Pak Rama ya? Oh, tentu tidak. Wah, sekolah di FTI tidak salah ya, tidak salah. Jadi kalau Bapak dosen, Ibu dosen itu agak rewel sedikit itu tidak apa-apa ya, membangun semangat Pak Rama. Pasti, terutama buat Pak Dedi, kalau bisa nanti mau skripsi sama Pak Dedi deh, kalau bisa biar rebutan deh. Nah, gitu ya, terima kasih. Dan semoga ini timnya Bu Vini terus menghadirkan pembicara yang bagus-bagus. Menyimak saya tadi, aduh, luar biasa ini anakku yang sering ketemu di lift yang namanya Rama ini. Biasanya membawa buku banyak gitu. Rama gimana gitu ya. Sukses selalu sekali lagi. Sudah Bu Vini, terima kasih Pak Johnson. Terima kasih Bu Dia. Kita sudah mencapai penghujung acara hari ini. Terima kasih Pak Rama atas waktu dan pemaparan yang telah diberikan. Kami yakin pemaparan hari ini banyak memberikan insight, pengetahuan bagi mahasiswa-mahasiswi di FTI. Saya kembalikan kepada MC Rama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johnson. Untuk selanjutnya, kepada seluruh partisipan, bisa dinyalakan terlebih dahulu kameranya, karena kita ingin melakukan sesi foto bersama. Ya, bisa dinyalakan dulu kameranya. Untuk teman panitia mungkin bisa dibantu untuk fotonya. Ya, udah siap ya? Kita foto ya. 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya mungkin 1, 2, 3. Satu, 2, 3. Ya, mungkin cukup untuk sesi foto bersamanya. Pak Rama, pesan ya, satu lagi, jangan berhenti bermimpi yang lebih bagus lagi, lebih indah ya Pak Rama. Oke, Bu Suwon. Ya, tetap menghubungi kita sebagai ibu bapaknya di kampus. Terima kasih Rahma. Pasti. Silakan Rahma lagi. Baik, terima kasih Ibu Dia atas sambutan bentuknya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Dari mulai pemaparan materi sampai dengan sesi tanya jawab, banyak sekali yang bisa kita peroleh dari acara ini ya.
seperti yang udah dijelaskan oleh Bapak Rama tadi ya teman-teman, yang pertama tadi ada idea. Nggak akan ada solusi kalau nggak ada problem. Dari problem-problem yang sekiranya ada di sekitar kita jadi bisa berpikir untuk membangun sebuah solusi to solve the problems. Ini bisa dijadikan ide buat kita untuk membangun sebuah startup ya. Terus ada juga tadi kata Pak Rama, ada tim. Membangun sebuah tim yang memang dasarnya memiliki passion yang sama. Ada yang jadi hackernya, hustlernya, dan juga hipsternya. Ketiga skills ini yang sekiranya minimal dibutuhkan untuk build tim yang mau bareng-bareng solve the problem to get solution. Saling berkomitmen, passionate, dan juga energetik. Terus yang terakhir tadi ada MVP, cari validasi dulu idenya, cari MVP untuk kelayakan dari inovasi atau idenya. Dari ketiga tahapan yang sudah dijabarkan oleh Bapak Rama ini, goals-nya adalah untuk mencapai fase yang diidam-idamkan, yaitu product market fit. Baik, sebelum kita tutup acaranya, untuk seluruh partisipan jangan lupa untuk mengisi kehadiran di link absensi yang akan nanti dikirim oleh panitia di kolom chat ya. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Terima kasih kepada Bapak Rama selaku narasumber. Terima kasih kepada Ibu Dia tadi untuk sambutan penutupnya. Terima kasih kepada Bapak Johnson selaku moderator dan juga para peserta sekalian. Semoga ilmu yang kita telah peroleh pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku MC dan mewakili seluruh panitia yang menyelenggarakan acara ini memohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Segala kesalahan akan kita jadikan pembelajaran untuk acara atau kesempatan berikutnya. Akhir kata, terima kasih, selamat siang semuanya. Sampai bertemu di lain kesempatan.